magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel aku, Hera Rose. Di video kali ini aku akan membahas tentang bersin. Kenapa sih kita bisa bersin? Bagaimana sebenarnya bersin ini terjadi? Atau adakah hal lain tentang bersin selain fungsinya untuk membersihkan area pernapasan? Nah, biar kamu nggak bertanya-tanya lagi dan nggak penasaran, mari ketahui beberapa fakta menarik tentang bersin. Tapi nih guys, sebelum kita langsung membahasnya, ada baiknya kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya aku bisa terus semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Dan berikut ini adalah penjelasan ilmiahnya. Kenapa sih kita bisa bersin? Hampir setiap orang mengalami reaksi alami tubuh yang disebut dengan bersin. Terkadang kita mengalami bersin ini hanya sekali, ada juga yang mengalaminya hingga 3 kali atau lebih dalam satu waktu. Seperti yang kita ketahui, bersin adalah suatu aktivitas tubuh untuk mengeluarkan udara dengan keras dan kuat yang disertai dengan hentakan melalui 2 lubang, yaitu hidung dan mulut. Jadi, kenapa sih kita bisa bersin? Ya karena tubuh kita bereaksi terhadap iritasi termasuk debu, serbuk sari, dan bulu binatang di lapisan hidung. Bila iritan ini masuk ke hidung, maka otak kita menerima sinyal untuk menyingkirkannya dan akhirnya kita jadi bersin. Berdasarkan penelitian dari para peneliti di MIT Cambridge, Amerika Serikat, mereka meneliti kekuatan bersin dan bagaimana penyebarannya di udara dengan menggunakan kamera canggih yang memiliki daya tangkap sangat tinggi. Mereka ingin melihat bagaimana penyakit tertentu disebarkan melalui bersin karena seperti yang kita ketahui, bersin bermuatan bakteri dan virus yang tidak diterima oleh tubuh. Seperti yang mereka katakan pada jurnal penelitiannya adalah sangat penting untuk mengetahui bagaimana proses terpisahnya cairan pada bersin terjadi. Apa yang kami lihat sungguh mengejutkan jika dilihat dari berbagai hal. Tadinya kami berharap akan melihat tetesan-tetesan kecil yang keluar dari saluran pernafasan. Ternyata itu tidak terjadi sama sekali. Jadi nih guys, inilah sebabnya mengapa sangat dianjurkan untuk menutupi mulut ketika kita sedang bersin dengan tangan atau siku agar mencegah penyebaran virus atau bakteri di sekitar kita. Dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik di balik bersin. Kecepatan bersin gak main-main nih guys. Setara dengan mobil yang melaju kencang, yakni mencapai 100 mil per jam atau sama dengan 160 km per jam. Dalam sebuah penelitian, kecepatan bersin bisa mencapai 160 km per jam. Itu hampir sama dengan rata-rata kecepatan pembalap di MotoGP, yaitu kisaran 174 km per jam atau setara dengan kecepatan mobil milik Paul Walker yang melaju kencang dan menyebabkan kecelakaan. Wow! Karena kecepatannya yang fantastis, maka semburan udara dan butiran air yang mengandung kuman akan terlontar hingga jarak 9 meter. Semburan udara dan butiran air yang membawa serta kuman dan bakteri bisa meluncur hingga jarak 9 meter. Maka sebaiknya kamu menutup mulut atau menyingkir ketika bersin agar paparan kuman gak menyebar kemana-mana. Jadi tutuplah mulut kalian ketika bersin ya. Jangan sampai kayak gini nih guys. Ketika bersin, mata akan otomatis tertutup. Kalau enggak, bola mata kalian bisa mencolot keluar akibat kencangnya tekanan udara saat bersin. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mata yang tertutup ketika bersin adalah refleks yang diperintahkan oleh otak untuk melakukan kontraksi otot di kelopak mata agar kelopak mata tertutup. Saraf-saraf di hidung terhubung ke saraf di mata. Jadi, ketika ada rangsangan yang menyebabkan bersin, maka akan otomatis berkedip dan menutup. Tidak bisa bersin saat tidur. Pernah nggak kalian terbangun dari tidur karena bersin? Jawabannya pasti hampir semua orang nggak pernah mengalaminya. Mustahil banget guys ketika orang yang sedang tidur bisa bersin. Karena saat kita sedang tidur, saraf yang menyebabkan bersin juga beristirahat. Jangan pernah menahan bersin atau mengeluarkannya dengan mulut dan hidung tertutup. Bersin harus dikeluarkan. Menahan tekanan bersin menyebabkan tubuh harus mengatasi perubahan akibat tekanan kuat yang masuk kembali ke dalam saluran pernafasan. Tekanan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Selain itu, resiko mengalami pecah pembuluh nadi di kepala dan leher mungkin bisa terjadi. Menurut John Penn, MD, Kepala Pusat Pengobatan Integratif di George Washington University Medical Center, bersin yang ditahan akan memaksa bakteri kembali masuk ke dalam rongga hidung dan kanal telinga, sehingga bisa menimbulkan infeksi bagi tubuh kita. Jadi, jangan sekali-kali ya guys buat coba-coba menahan bersin, akibatnya bisa sangat fatal.
Nah, jadi itu guys fakta-fakta menarik tentang bersin. Gimana? Kalian jadi lebih tahu kan seputar bersin? Lumayan lah, jadi selangkah lebih pintar ketimbang mereka yang hanya bisa mengalami bersin tanpa mengerti proses di dalamnya. Jika ada lagi hal lain yang kalian tahu seputar bersin, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini dari aku, semoga video ini menjadi bermanfaat dan kalian semua menjadi tercerahkan. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.